Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Soundpitch T3 Pro. TWS entry level dari Soundpitch ini membawa beberapa fitur canggih di harga 200 ribuan kecil Bung. Bahkan kalau Anda beruntung, ada juga yang jual TWS ini di harga 100 ribuan. TWS ini udah punya fitur Active Noise Cancellation, sudah support dual connection dan udah punya aplikasi pendukung yang fiturnya lengkap banget Bung. Kira-kira gimana kualitasnya dan apa aja kelebihan dan kekurangan dari TWS ini? Bersama saya temannya Bung Firman dan ini adalah review Soundpitch T3 Pro. Build quality dari Soundpitch T3 Pro ini udah cukup solid Bung. Case-nya terbuat dari polikarbonat yang punya motif kulit jeruk nih. Motif kulit jeruknya ini bisa meminimalisir baret-baret saat bersenggolan dengan benda-benda lain di dalam tas Anda. Mekanisme pengunciannya ini udah pakai magnetik dan sudah menutup dengan kuat. Di sisi atas ada logo Soundpitch, di bagian depan ada satu LED indikator dan di belakang ada port Type-C untuk ngecas Bung. Di dalamnya ada sepasang earbuds yang modelnya in-ear dan bertangkai. Di sisi luarnya ada logo Soundpitch lagi yang tepat berada di touch sensornya dan geser ke bawah sedikit ada LED indikator. Di sisi dalamnya ada indikator L dan R dan ear tips berbahan rubber. Anda juga bisa melihat nih ada beberapa lubang mic di earbuds ini Bung. Tapi klaimnya ini mic-nya hanya ada 4 di TWS ini. Untuk urusan fitment, earbuds-nya ini udah terasa pas di telinga saya dengan ear tips ukuran M yang sudah terpasang. Isolasi suaranya udah cukup bagus dan earbuds ini nggak gampang lepas dari telinga saya. Di dalam box Anda juga akan dapat spare ear tips lagi ukuran S dan L. Earbuds-nya ini udah punya sertifikasi IPX4 jadi akan lebih aman kalau kena gerimis-gerimis tipis atau keringat saat Anda berolahraga. Kontrol earbuds-nya juga udah lengkap banget Bung. Dia bisa gonta-ganti lagu, naik turunin volume, gonta-ganti gaming mode dan ANC dan semuanya ini bisa langsung dikontrol dari earbuds-nya. Tapi ada hal yang cukup mengganggu nih saat pengoperasiannya, yaitu ada prompt suara saat Anda gonta-ganti dari gaming mode dan gonta-ganti mode ANC-nya yang motong suara lagu dan video yang sedang Anda tonton Bung. Sebenarnya prompt suara ini bisa dimatiin ya atau diturunin volumenya. Tapi promptnya akan tetap motong suara lagu yang sedang Anda putar Bung. Jadi experience-nya ini jadi kurang nyaman ya terasanya dan cenderung ganggu sih kalau menurut saya. Untuk spesifikasinya, Soundpitch T3 Pro ini udah pakai dynamic driver ukuran 12 mm, support codec SBC dan AAC, dan pakai Bluetooth 5.4. Lanjut kita bahas fitur-fiturnya yang menurut saya udah lengkap banget untuk sebuah TWS entry level. Yang pertama, dan yang jadi nilai jual utama dari TWS ini adalah Active Noise Cancelling. Kinerja ANC-nya udah bisa meredam suara kipas dan exhaust yang ada di studio kita Bung, walaupun masih belum sepenuhnya hilang. Jadi masih ada hissing tipis saat Anda nggak ngeplay apapun di TWS ini. Jadi tidak seluruhnya kedap ya, tidak sepenuhnya kedap. Tapi overall fitur ini udah bekerja dengan baik kalau melihat harganya yang murah ini. Fitur selanjutnya yang jarang ada di TWS kelas ini adalah fitur dual connection yang biasa ada di kelas TWS di atas TWS ini. Dan fitur ini sudah bekerja dengan baik Bung. Selain itu, TWS ini juga sudah punya mode low latency Bung. Mode ini diklaim punya latency di 80 millisecond. Kalau kita hanya melihat dari angkanya, saya rasa saya bisa berpendapat kalau TWS ini masih kurang nyaman untuk dipakai main game. Tapi nanti kita lihat ya bagaimana impresinya. Tapi untuk dipakai nonton, di mode normal pun saya merasa kalau latensinya udah cukup tipis, walaupun masih noticeable. Saya juga masih bisa nonton podcast dengan nyaman di mode normal ini. Tapi kalau Anda pengen latency yang lebih tipis, Anda bisa pakai mode low latency-nya Bung. Yang unik, di TWS ini ada dua low latency mode Bung. Ada gaming mode dan ada movie mode. Walaupun saya nggak begitu notice ya bedanya apa sama gaming mode-nya, selain dari bass-nya yang nggak senendang di gaming mode. Sedangkan untuk main game, kita coba main PUBG Mobile di mode normal dulu. Delay-nya ini masih sangat terasa di mode ini. Suara tembakan juga nggak begitu on point dan buntut langkahnya cukup panjang, ada di 3-4 langkah. Sedangkan di mode gaming mode, suara tembakannya udah on point, namun saat berlari masih ada buntut sekitar 2 langkah aja Bung. Sementara untuk suara langkah player lain sudah bisa terdengar dengan jelas dari mana arah suaranya. Jadi menurut saya untuk main game-game kayak PUBG ini mending pakai earphone kabel aja. Walaupun kalau untuk saya pribadi sih delay segini masih bisa diterima ya Bung. Tapi kalau Anda tidak bisa mentolerir
mentolerir. Nah, tapi kalau Anda tidak bisa mentolerir delay, mending pakai earphone kabel aja. Silakan Anda dengar juga gimana kualitas perekaman suaranya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon Soundpeach T3 Pro. Kira-kira beginilah hasil suaranya. Jangan lupa buat like and subscribe. Nah, mantap. Game mode. Movie mode. Normal mode. Udah. ANC on. Pass through. Normal mode. Urusan sound quality TWS ini ngebas banget ya Bung. Walaupun sektor bassnya sangat dominan, tapi saya rasa dentumannya ini kurang punchy. Yang lebih terasa malah buntutnya yang boomy banget. Bener gak Bang? Gitu kan? Bener kan? Ya. Dan saking dominannya, saya merasa frekuensi bassnya ini sampai meluber nih ke sektor lainnya. Yang jadi dampaknya, sektor vokal jadi terasa lebih mendem dan posisinya cenderung ada di tengah ke belakang. Sedangkan untuk sektor high frekuensinya tergolong cukupan aja, nggak begitu extend karena rasanya seperti ketutupan sama bassnya nih Bung. Tapi yang menarik, ketika saya switch ke movie mode, saya merasa kualitas suaranya malah lebih balance daripada di normal mode-nya. Bassnya jadi terasa lebih punchy dan frekuensinya jadi lebih terkontrol. Sektor high frekuensinya juga jadi lebih bright dibandingkan di mode normalnya Bu. Mungkin kalau Anda nggak begitu suka sama mode normalnya, Anda bisa pakai movie mode sebagai alternatif nih Bung. Soundpeach T3 Pro ini juga diklaim sudah punya fitur spatial audio dan menurut saya fitur ini sudah bekerja dengan baik. Separasi suara instrumennya udah cukup rapi dan detail dan posisi instrumennya sudah bisa terdengar dengan jelas dengan soundstage yang terbilang luas. Bung. Kelewat, bungnya kelewat. Dan detail dan posisi instrumennya bisa terdengar dengan jelas dengan soundstage yang terbilang luas Bung. Overall ternyata karakter suaranya ini masih tipikal-tipikal TWS entry level ya, dengan bass yang dominan. Yang mana Bung Firman pasti tidak suka dengan TWS seperti ini. Tapi kalau Anda bagaimana Bung? Apakah Anda suka sama TWS-TWS yang boom 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 boom? Mas Jombi. Bass zombie. Di sektor baterai, TWS ini punya baterai yang cukup gede ya. Earbudsnya ini diklaim mampu bertahan sampai 7 jam dan ada tambahan sampai 28 jam dengan baterai di case-nya. Sedangkan untuk ngecas butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngecas sampai penuh. Kesimpulannya, Soundpeach T3 Pro ini saya beli dengan harga 190.000 Bung. Tapi kalau Anda pantau, harganya tuh kadang berubah jadi 200 ribuan kecil, bahkan ada yang jual di harga 160 ribuan. Dan tentang harganya, menurut saya Soundpeach T3 Pro ini ngasih fitur yang lengkap banget untuk sebuah TWS yang murah. Fitur-fitur kelas atas seperti ANC, pass-through, dan dual connections sudah bekerja dengan baik di TWS ini Bung. Adanya dukungan aplikasi ini juga membuka potensi-potensi lain di TWS ini, seperti mengatur EQ sesuai keinginan Anda. Sedangkan untuk kualitas suaranya, bassnya yang dominan ini bikin sektor lainnya terasa kurang menonjol saat mendengarkan lagu-lagu EDM dan genre lain seperti rock. Tapi ini masih bisa ditanggulangi dengan menyeting EQ atau diganti aja ke movie mode. Jadi kalau Anda lagi nyari TWS murah yang punya ANC dan fiturnya udah lengkap, mungkin Soundpeach T3 Pro ini bisa Anda pertimbangkan untuk Anda beli Bung. Silahkan cek link di deskripsi, siapa tahu harganya jadi 160 ribuan lagi. Karena kalau Anda bisa dapat TWS ini di bawah 100 ribu,
Di bawah 200.000. Oh di bawah, tadi saya ngomong apa? 100. Oke. 35.000. Karena Akor. Karena kalau Anda bisa dapat TWS ini di bawah 200.000, TWS ini udah worth it banget sih menurut saya, Bung. Tapi kalau harganya udah 200 ribuan, saya rasa Anda juga perlu mempertimbangkan TWS-TWS lain yang fiturnya sudah sedikit lebih baik dari TWS ini. Tapi kira-kira menurut Anda bagaimana? Share juga pengalaman Anda dan pendapat Anda di kolom komen ya, Bung. Jangan lupa juga untuk subscribe Aneka Ulasan dan like videonya kalau video ini bermanfaat. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya temannya Bung Firman dari studio Hasil Power Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Mantap, TWS-nya mantap sih. Giveaway. Wah!